warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak pada pembelajaran hari ini. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Tetap semangat ya, walaupun kita belajar dari jauh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kesebangunan bangun datar. Dua bangun disebut sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau mempunyai perbandingan yang sama atau dikatakan senilai. Contoh, jika disajikan dua persegi panjang, yaitu persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS dengan panjang sisi AB 2 cm dan sisi AD 1 cm. Sedangkan pada persegi panjang PQRS panjang PQ 4 cm dan panjang PS sama dengan 2 cm. Jika kita lihat sudut-sudutnya, karena kedua persegi panjang itu sudut-sudutnya semua besarnya sama dan merupakan sudut siku-siku. Tetapi tetap yang kita tentukan adalah sudut-sudut yang sesuai. Besar sudut DAB ini besar sudutnya sama dengan besar sudut SPQ. Ini besar sudutnya. Keduanya sesuai, sama-sama 90 derajat. Sudut yang kedua adalah sudut ABC sesuai dengan sudut PQR. Keduanya besarnya sama. Yang ketiga, pasangan ketiga, besar sudut BCD dengan sudut QRS. Ini sudutnya. Kedua sudut ini bersesuaian, sama-sama siku-siku, sehingga besarnya sama. Dan pasangan sudut yang keempat adalah sudut CDA, ini sudutnya, dengan sudut RSP, ini sudutnya. Kedua sudut ini bersesuaian, besarnya sama-sama 90 derajat. Dan untuk sisinya, sisi yang bersesuaian, AB yang merupakan sisi yang disebut dengan panjang pada persegi panjang bersesuaian dengan PQ. AB bersesuaian dengan PQ. AB juga sama dengan DC. Nah, DC bersesuaian dengan SR. Sehingga panjang AB dibanding PQ sama dengan panjang DC dibanding SR. AB tadi atau panjang persegi panjang ABCD adalah 2 cm. Persegi panjang PQRS 4 cm. Satuannya tidak usah ditulis, cukup ditulis bilangannya saja, berarti 2 dibanding 4. 2 dibanding 4 bisa disederhanakan, masing-masing dibagi 2 menjadi 1 dibanding 2. Pada sisi lebarnya, pada persegi panjang ABCD berarti sisi AD
sesuai dengan sisi PS, maka kita bandingkan AD dengan PS. Perbandingannya sama dengan panjang sisi BC sama dengan sisi QR atau RQ. Perbandingannya 1 dibanding 2. Jika saya beri tanda, ini sisi yang sebanding tadi. Sedangkan sudutnya itu yang bersesuaian sehingga besarnya sama. Itu sudut-sudut yang bersesuaian, saya beri tanda yang sama, besarnya sama, sisi-sisi yang bersesuaian, saya beri tanda sama, besarnya perbandingannya bisa dikatakan sebanding atau senilai. Karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, maka persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS dikatakan sebangun, yang bisa ditulis ABCD ABCD sebangun dengan PQRS. Tanda ini menunjukkan tanda sebangun. Bangunnya sama, besarnya yang berbeda. Sampai di sini, paham anak-anak? Silahkan dicermati kembali. Selanjutnya, untuk menentukan panjang sisi dan besar sudut pada bangun yang sebangun. Contoh yang pertama, disajikan segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS seperti pada gambar berikut, di mana AB panjangnya 4 cm, 45 cm, kemudian AD panjangnya 36 cm,
CD tidak diketahui, BC panjangnya tidak diketahui. Besar sudut BCD 135 derajat. Pada gambar yang kedua, panjang PH tidak diketahui, panjang QS 9 cm, SR tidak diketahui, panjang PQ 12 cm, dan besar sudut PRS 95 derajat. Hitunglah yang pertama panjang sisi PQ, yang kedua panjang sisi BC, panjang sisi BC ini. Yang ketiga besar sudut ADC, ini sudut ADC-nya. Dan yang keempat atau D, tentukan besar sudut QSR, ini sudutnya. Sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk menentukan panjang sisi PQ. Sisi PQ sesuai dengan sisi AB, maka kita bandingkan PQ dengan AB. Terus pada kedua gambar yang sudah diketahui dua-duanya adalah sisi AD dan sisi PR. Kalau tadi dimulai dari bangun PQSR, maka yang di sini ya kita mulai dari bangun yang kecil ini. Berarti sisi PR dibandingkan sisi AD karena keduanya sama-sama diketahui. PQ panjangnya berapa? Ini yang kita cari, berarti tetap kita tulis PQ. AB panjangnya 45 cm. PR panjangnya 12, kita ganti 12. Sedangkan AD panjangnya 36, maka kita ganti per 36. Kemudian 12 dan 36 keduanya sama-sama mempunyai faktor persekutuan, yaitu faktor persekutuan terbesarnya adalah 12, berarti 12 bisa dibagi 12, hasilnya sama dengan 1, dan 36 dibagi 12, hasilnya 3. Sehingga bisa ditulis PQ dibanding 45 sama dengan 1 dibanding 3. Jika ada persamaan yang ruas sebelah kiri dan sebelah kanan sama-sama berbentuk pecahan, maka bisa kita selesaikan dengan menyilangkan dengan perkalian silang. PQ dikalikan PQ dikalikan 3, 45 dikalikan 1. Sehingga bisa ditulis PQ sama dengan PQ sama dengan 45 kali 1 dibagi 3. 45 kali 1 tetap 45, 45 dibagi 3, hasilnya sama dengan ya, betul 15. Sehingga panjang sisi PQ adalah 15
cm. Yang kedua, tadi kita disuruh menentukan panjang sisi BC. Nah, yang dicari kita letakkan di atas. BC dibanding BC sesuai dengan QS, berarti BC dibanding QS sama dengan yang diketahui tadi adalah sisi AD dan sisi PR. Karena dimulai dari segitiga yang kecil, segi 4 kecil, maka ini ya segi 4-nya kita ambil segi 4 besar, maka ini ya kita ambil segi 4 besar. Oke, maaf anak-anak, burungnya ikut sekolah. Sebentar ya. Saya ulang, untuk menentukan panjang BC, maka BC dibandingkan dengan QS. Perbandingannya sama dengan perbandingan AD dibanding PR. BC panjangnya belum tahu, maka tetap kita tulis dengan BC. QS panjangnya 9. Maka kita ganti dengan 9. AD tadi panjangnya 36, sedangkan PR panjangnya 12. 36 dan 12 bisa sama-sama dibagi dengan 12. 36 dibagi 12, 3. 12 dibagi 12, 1. Sehingga BC dibanding 9 sama dengan 3 dibanding 1. Nah, seperti tadi, jika kedua ruas berbentuk pecahan, maka bisa disilangkan. Nah, BC dikalikan 1. Sebentar, kok gak kelihatan. BC dikalikan 1, 9-nya dikalikan 3. Sehingga panjang BC adalah 9 kali 3 dibagi 1. 9 kali 3 adalah 27. Betul. Jadi panjang BC ketemu 27 cm. Bagaimana? Paham? Oke. Berikutnya kita tentukan besar sudut. Besar sudut ADC. Ini sudut ADC. Sudut ADC ini sesuai dengan sudut PRS. Nah, besar sudut itu bisa dilambangkan dengan huruf M seperti ini anak-anak. Maka ditulis M sudut ADC. Artinya besar sudut ADC. Sama dengan besar sudut PRS. Sudut PRS-nya sudah diketahui, besarnya 95 derajat. Sehingga besar sudut ADC adalah 95 derajat. Pertanyaan terakhir, besar sudut QSR. Sudut QSR ini yang ditanyakan. Sudut QSR sesuai dengan sudut BCD. Berarti besar sudut QSR sama dengan besar sudut BCD. Sudut BCD-nya besarnya sama dengan 135 derajat. Sehingga besar sudut QSR adalah 135 derajat. Nah, sampai di sini bagaimana? Paham?
Jika belum paham, kalian pelajari kembali mulai soal A tadi. Kalau sudah, sekarang contoh berikutnya. Contoh kedua. Ini berbentuk kalimat cerita. Sebuah rumah berukuran lebar bagian depannya 15 meter dan tingginya 3 meter. Jika dibuat model atau gambar, rumah tersebut berukuran lebar bagian depannya 20 cm. Berapakah tingginya? Maksudnya tinggi rumah pada model atau pada gambar. Nah, jika disajikan soal seperti itu, maka cara penyelesaiannya, kita bandingkan lebar rumah. Karena lebar, perbandingannya dengan lebar rumah sebenarnya kita bandingkan dengan lebar rumah pada model atau pada gambar. Nah, perbandingan ini sebanding dengan tinggi rumah sebenarnya dibanding dengan tinggi rumah pada model. Nah, jadi kalau kita menentukan perbandingan harus sesuai lebar dengan lebar, tinggi dengan tinggi, jangan lebar dengan tinggi. Nah, itu tidak sesuai. Berikutnya, lebar rumah tadi diketahui 15 meter. Ini satuannya diabaikan. Terus tidak usah disamakan satuannya meter dijadikan senti, melainkan langsung saja satuannya kita buang. Sehingga lebar rumah 15, lebar rumah sebenarnya 15, lebar rumah pada model 20. Terus tinggi rumah, tadi tinggi rumah sebenarnya ini 3 meter, satuannya kita buang sehingga hanya tertulis 3 gitu saja. Sedangkan tinggi pada model yang ditanyakan, nah, karena yang ditanyakan tetap kita tulis T atau ditulis dengan yang lainnya, dengan X, dengan Y, atau terserah sesukamu apa. Cuma untuk memudahkan karena tinggi, ya wis ditulis aja T. Berikutnya 15/20 bisa kita sederhanakan, masing-masing dibagi dengan 5. 15 dibagi 5 betul 3, 20 dibagi 5 ya 4, sehingga perbandingannya menjadi 3/4 sama dengan 3/T. Nah, seperti tadi, karena sebelah kiri dan sebelah kanan masing-masing menunjukkan pecahan, maka bisa disilangkan 3 dengan T dan 4 dengan 3. Sehingga bisa kita tulis T sama dengan 4 kali 3 per 3. 4 kali 3 dibagi 3, ini boleh dikalikan dulu, baru hasilnya dibagi 3, atau boleh 3 langsung dibagi 3 dulu, karena perkalian dan pembagian mempunyai kedudukan yang sama. Berarti kita bisa menentukan ini 3-nya dibagi 3 dulu. Nah,
Hasilnya sama dengan 1. Sehingga 4 kali 1 ya sama dengan 4. Nah, jadi tinggi bagian depan rumah pada model, karena pada model maka satuannya adalah sentimeter. Baru kita pasang satuannya. Gitu, anak-anak. Silakan dipahami. Kalau belum paham, bisa diulang lagi apa yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa kalian pahami dengan baik. Tetap semangat anak-anak, sehat selalu, dan sukses menyertainya. Berikutnya, kalau sudah paham, ini tugasnya. Latihan 4.3 di buku paketmu, halaman 238 sampai 241, nomor 4, 6, 7, dan 8. Jika di situ ada gambarnya, kamu gambar dulu, baru dijawab sesuai dengan pertanyaannya. Nah, jangan lupa seperti biasanya jawabannya difoto, dikirim ke Google Classroom. Segera, tidak usah menunda-nunda pekerjaan sehingga pekerjaannya tidak numpuk-numpuk dan tidak perlu menunggu ditagih. Gitu ya anak-anak. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun lewat PJJ kalian tetap semangat dan bisa memahami pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu.